تبارك الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح كافة الأولياء الصالحين مكن وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها خصوصا من حضر في هذا المجلس وعبد الله في هذا المسجد وساعد في هذا المعهد ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الهدار وأولياء الكون أجمعين مكن وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا تغشاهم الرحمة وفرسكم وجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم حديث بسم الله الرحمن الرحيم بالعالمين نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima wa la tukthiri dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba hadithun hasan rawahu Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima. Bertakwalah kamu kepada Allah daripada melaksanakan yang diharamkan oleh Allah. Atau lindungi diri kamu daripada melakukan yang diharamkan. Atau hindarilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Takun, maka kamu menjadi a'badan nas, paling ibadahnya manusia. Orang yang dianggap paling ibadah itu bukan banyak sholat tapi juga banyak maksiat. Bukan karena banyak zikir tapi juga banyak lupa. Bukan karena banyak qiyamul lail tapi sering berbuat dosa. Orang yang paling ibadah kepada Allah, sholatnya yang penting wajib tidak ditinggalkan. Puasanya yang penting Ramadan dijalankan dengan baik. Zakatnya enggak sampai ditunda-tunda, telat, apalagi dikemplang. Tetapi dia paling jauh dari perbuatan haram. Tidak mau makan kecuali makanan yang halal, tidak memandang kecuali dengan memandang yang diizinkan oleh syariat. Alhasil dia paling jauh daripada haram, tapi dia tetap melaksanakan yang wajib. Itulah orang yang paling ibadah. Karena itu, kalau mau ibadah kepada Allah, jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang tasbihnya. Jangan panjang-panjang wiridnya. Paling penting, jaga diri kamu daripada melaksanakan yang haram. Masya Allah, kalau wirid hebat, ziarah kemana-mana iya, tapi nggak sholat. Hadir hall seneng maulid, tapi makan riba.
duit renten, duit anaan. Apa kalau bahasa ini? Duit apa itu? Cicil, titil ya? Bang titil lah. Seneng sama kiai, seneng sama habaib, seneng sama ahlul bait. Cuma mabuk-mabukan terus. Orang yang paling ibadah itu bukan orang yang meningkat sholatnya, meningkat wiridnya, tapi juga enggak kurang dosanya, enggak kurang maksiatnya, bukan begitu. Nabi pernah menceritakan ada orang sufi, katanya sih, tapi penampilannya aja sufi. Ash'ath aghbar yamuddu yadahu ilas sama faqala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang penampilan sufi, rambutnya aja nggak disisir, nggak ada waktu katanya. Pakaiannya aja kumuh. Kenapa? Ikhlas katanya. Tangannya selalu menghadap ke langit, mulutnya qomat kamit. Selalu mengucapkan ya Rabbi, wirid itu dibaca, wirid ini dibaca. Tapi wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, orang tuanya dari kecil udah ngasih susu, ngasih makanan dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin, dari mana, apa dasarnya akan diterima itu ibadah oleh Allah. Salat disejata haram, pakaiannya haram, makanannya haram, tekon diterima. Karena itu yang paling penting bagi orang jika menjadi orang yang ibadah kepada Allah adalah menghindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dijogo Pak nggih. Jaga. Wardha bima qasamallahu laka, dan ridhalah bima, dengan apa, qasamallahu, apa yang membagikan Allah laka bagimu, takun, maka kamu menjadi aghnan nas, paling kayanya manusia. Orang yang kaya itu bukan karena banyak duit. Orang yang kaya itu yang di hatinya ridho dengan bagian rizki yang telah diberikan oleh Allah. Allah itu kaya. 20.000 mesem terus. Dia makan tempe, alhamdulillah masih bisa makan tempe, tidak sampai makan batu. Dia minum air sumur, alhamdulillah enggak sampai kehausan. Itu orang paling kaya itu. Daripada sekarang orang duitnya banyak ratusan miliar, cuma enggak punya waktu menghadiri majelis taklim. Enggak punya waktu untuk sholat berjamaah. Enggak punya waktu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca Al-Quran misalnya, sampai buang hajat sambil telepon, gimana barangnya, sudah dikirim enggak? Itu ini keluar, ini tanya barang masuk apa? Oh, saking sibuknya, ya Allah, siang malam urusan dunia. Itu pun kadang-kadang rugi kita. Bingung terus. Ini orang paling melarat. Karena dikatakan oleh Nabi, laisal ghina bi kathratil ardi, innamal ghina ghinan nafsi.
Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu hati yang kaya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam bait-bait syairnya telah menyinggung hal yang demikian ini. Gadda min ta'ala birrizqil qawam. Benar-benar telah menjamin Allah Ta'ala dengan rizki untuk kehidupan ini. Fil kitabil munzal nuran lil anam. Jaminan itu bukan di notaris, bukan surat dari Pak Camat atau Kepala Desa atau Lurah, bukan. Tapi fil kitabil munzal, Allah telah menjamin itu diterakan dalam kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab suci Al-Quran. Nuran lil anam, sebagai cahaya bagi manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali bagi Allah telah Allah tentukan rizkinya. Farridha faridha wassakhat haram, wassakhat haram. Ridha terhadap rizki daripada Allah itu wajib hukumnya. Wassakhat dan murka terhadap rizki Allah itu haram hukumnya. Saya sholat 5 waktu kok 10.000, seharusnya 1 juta. Inti cari Tuhan lain aja. Ridha dengan bagian rizkinya Allah itu hukumnya wajib. Murka dengan bagian rizkinya Allah itu adalah haram. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Hati, sadarlah kamu. Tinggallah daripada komentar-komentar atau kritikan-kritikan atau urusan-urusan yang enggak bermanfaat. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang akhirnya udah nggak dapat dunia, malah dia mendapatkan murka. Oh bukan ya. Wal gunu' roha, keliru gini. Wal gunu' roha, wa tama' junun. Orang yang gonu', yang gona'ah, apa? Gona'ah itu neriman dengan rezeki, itu tenang. Subhanallah, tidur di atas tikar ngorok dia. Ada yang di ruang AC mikir tidak bisa tidur, sampai minum obat tidur masih tidak mampu tidur. Tidak roha, itu orang tidak tenang hatinya. Enggak, ikan kangkung sama sambel dikecuri jeruk, nikmatnya setengah mati. Kadang-kadang, waduh, makanannya mulai ikan darat, ikan laut, ikan udara, ikan planet, ada semuanya. Itu pun kadang-kadang dilarang sama dokter, nggak boleh. Makannya harus kentang, harus tahu godok. Kenapa? Penyakitan. Ternyata al-gunu roha, orang yang menerima rizki dari Allah itu tenang hatinya. Wa tama' junun, dan tamak itu adalah satu bentuk kegilaan. Orang tamak itu satu bentuk kegilaan. Kadang-kadang dia tadi itu sudah banyak duitnya, saking semangatnya kerja, ngangkat-ngangkat barang pisan. Loh, statusnya sama dengan kuli berarti dia. Subhanallah. La yaktur hammuk ma gudriyagun. Janganlah kamu itu menjadi orang yang banyak pikirannya, karena semua yang ditakdir oleh Allah pasti akan terjadi. Jangan kakek mikir, nanti akhirnya kena serangan jantung, stroke, darah tinggi, kencing manis, kencing pahit.
Anta wal khalaik kulluhum abid, kamu dan manusia yang lainnya ini semuanya hamba Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid, dan Tuhan terhadap hambanya ini melakukan segala yang ia keingini. Saya harap kamu mati nom, kamu mati tua, kamu menjadi orang kaya, kamu menjadi orang melarat, kamu tadi itu tinggi, kamu itu pendek, kamu itu ganteng, kamu itu elek, itu terserah Allah. Yang menentukan nasib kamu itu adalah Tuhan kamu. Hammuk wakti mamuk wa hak ma yufid, sumpeknya kamu, kepikirannya kamu, susahnya kamu, sedihnya kamu, nggak ada faedahnya. Sekarang saya mau tanya, kalau sampean ditakdir hitam, kamu sumpek, kenapa saya hitam, kok nggak putih? Bisa jadi putih tak? Enggak. Karena itu jangan banyak-banyak sumpek, sumpeknya kamu, kepikirannya kamu, susahnya kamu, nggak ada faedahnya, karena udah segala sesuatu itu pasti sesuai dengan ketentuan Allah. Al-qadha taqaddam, ketentuan Allah sudah berlalu. Faghnamis sukun, kalau gitu ambillah kesempatan kamu, ambillah keberuntungan kamu dengan sukun, tenang, tidak usah ribut-ribut. La yakthur hammuk, jangan kamu itu banyak pikiran kamu. Ma quddir yakun, apa yang telah ditakdir Allah pasti terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, bagian yang untuk orang lain nggak mungkin sampai kepada kamu. Rizkinya orang lain nggak mungkin kamu bisa rebut. Walladzi kusimlak hasilun ladek, dan apa yang dibagikan untukmu pasti akan hasil pada dirimu. Bagian rezekimu pasti akan datang kepada kamu. Sering saya katakan, apel Australia bisa sampai ke Sungi. Bukan orang Sungi pergi ke Australia untuk makan apel Australia. Kenapa? Karena bagian apel itu rizkinya orang Sungi. Nggak usah mikir kamu. Bagian orang lain akan sampai ke orang itu, bagian kamu sampai kepada kamu. Bagian orang lain nggak mungkin bisa kamu rebut, dan bagianmu nggak mungkin akan bisa dikuasai orang lain. Kalau begitu gimana tugasnya kita? Fashtaghil bi rabbik walladzi 'alaik. Kalau begitu sibuklah kamu dengan berhubungan dengan Tuhan kamu dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kamu. Itu aja fokusnya. Ayo duit, rezeki. Jangan itu. Kewajiban kamu gimana? Zikirnya kamu gimana? Ibadahnya kamu gimana? Fi fardil haqiqah wa syar'il masun, di dalam mencapai kewajiban secara hakikat dan syariat yang telah dijaga oleh Allah. La yakthur hammuk, jangan banyak mikir. Ma quddir yakun, apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dalam bait yang lainnya, wa in tardha bil maksumi 'ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi 'ishta fi hazan. Jika kamu tadi itu ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah, kamu akan hidup dalam keadaan nikmat. Dan jika kamu tidak ridha, maka kamu selalu dalam keadaan susah. Tetangganya beli sepeda motor, dia susah. Kenapa aku nggak beli? Tetangganya beli mobil, tambah susah. Tetangganya beli tanah, tambah susah. Akhirnya mati susah. Paham ya? Nah, karena itu alhamdulillah tetangga beli sepeda motor, saya enggak, alhamdulillah kaki saya masih enggak lumpuh. Tetangga beli mobil, saya enggak, alhamdulillah. Kenapa? Saya masih bisa beraktivitas, bekerja, anak-anak sehat, saya sehat. Beli motor tapi kena sakit kanker, senang. Na'udzubillah min dzalik.
Karena itu nikmati rizki ya dengan yang sudah dibagikan oleh Allah. Saya tak kasih satu cerita. Ada satu orang, dia tadi itu musafir. Dia orangnya pedagang gede, pedagang besar. Kemudian ada satu keanehan yang dilihat. Ada satu pohon kurma udah kering, udah mati pohonnya, kering. Cuma ada satu gagak ini mondar-mandir terus, burung gagak. Mondar-mandir terus ke pohon kurma tadi itu. Heran, ini apanya dicari? Buahnya nggak ada. Mau tinggal di situ nggak ada sarangnya. Apa ya? Akhirnya naik itu orang. Dilihat ternyata di atas itu ada satu ular yang buta. Ular buta. Gagak ini ditakdir oleh Allah ngambil makanan, naik ke atas, ngasih makan ular yang buta. Jadi ular itu hidup karena dipiara gagak. Dipiara dengan burung gagak. Dia mikir, ya ular yang buta aja udah dijamin rezekinya oleh Allah lewat burung gagak. Lah masa saya orang yang beriman gak dijamin? Sibuk montang-manting urusan dunia. Astagfirullahaladzim. Mulai saat itu dia kurangi aktivitas dunianya, dia tingkatkan ibadah kepada Tuhannya. Iku suki. Ana wong melarat sih maneng, montang-manting urusan dunia, dok enggak salat sampean. Enggak salat, enggak baca Quran. Waduh, melarat dunia akhirat itu orang. Itu calon susah dunia akhirat khasirat dunia wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Belum pakai dasi, belum pakai sepatu sing nggawa pacul ndak salat. Alasannya kerja, Beb. Masih mancal itu, belum nginjak gasnya Mercy itu. Masih mancal, enggak punya waktu, enggak sholat Jumat. Kenapa? Dolek duit, Beb. Lah, bisa dibayangkan kalau duitnya banyak, jangan-jangan ngerobohkan masjid orang itu. Hati-hati. Kepingin senang dunia akhirat, yang ridho dengan rezeki yang dibagi oleh Allah. Wa ahsin ila jarik, dan berbuatlah baik kepada tetangga kamu. Takun mu'mina, maka kamu menjadi orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Lah kalau gak berbuat baik dengan tetangga apakah kafir? Ya enggak, cuma imannya tadi itu enggak sempurna, enggak beres imannya. Orang yang mukmin itu sama tetangga bagus. Karena itu kalau sampean ketemu orang baik, tetangganya semuanya seneng, insya Allah dia orang yang mantep imannya. Waduh, sumpah gak mati-mati. Kenapa? Kalau nyetel lagu itu loh, sampai anak saya nggak bisa tidur. Terus apalagi, wah kalau masak asep pedok sing dikirim. Terus apalagi, wanain nakal-nakal, kaca saya pecah semuanya. Tukaran terus sama tetangga, wah itu orang bahaya itu. Nabi terus sampai dipeseni sama malaikat Jibril berkali-kali, ya Muhammad, asinilah jarik. Muhammad, jolali, tonggo, tetangga. Sampai Nabi khawatir. Ma'azala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Aku ini khawatir. Jibril ini selalu dikit-dikit ngingetkan tetangga yang baik sama tetangga. Sampai aku ini khawatir jangan-jangan akan mendapat warisan nanti tetangga. Tapi khawatir enggak sampai turun itu. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'iqah.
Demi Allah tidak menjadi beriman dengan sebenarnya. Demi Allah enggak menjadi beriman. Demi Allah kata Nabi enggak menjadi beriman. Yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya. Dalam riwayat yang lain, wallahi la yu'minu man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu dzalik. Demi Allah enggak menjadi beriman yang malam hari dia tidur dalam keadaan kenyang, membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan, padahal dia mengetahui keadaan itu. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia harus menghormati tetangga. Panjang kalau kita ceritakan. Wal jari dil qurba wal jaril junub. Saya bawakan satu cerita. Ada satu orang, dia orang soleh. Ketika ditamui sama temannya, dilihat lobang semuanya. Kenapa ini banyak lobang ini di rumah kamu? Banyak tikus rumah saya. Banyak tikus rumahnya. Kata temannya, miara kucing kau. Kamu piara kau? Kucing. Tikus itu paling takut loh sama kucing. Dia akan lari dari kamu. Oh iya ya, gak kepikir aku kok gak piara kucing. Ya wes, terima kasih usulannya. Dapat beberapa waktu datang ke situ, tikusnya masih banyak. Loh, kucingnya nggak ada. Loh, kamu kenapa nggak piara kucing? Kan tak kasih usulan, ingat kamu tuh. Tak suruh piara kucing. Iya, saya waktu itu sudah mau miara kucing supaya lari tikus-tikus dari rumah ini. Cuma saya mikir, larinya kan ke tetangga. Rumah saya bebas dari tikus, tapi tikusnya hijrah ke tetangga saya. Akhirnya rumah saya aman, rumah tetangga saya yang rusak semuanya. Saya takut nggak menjadi orang beriman, karena orang beriman itu adalah kalau tetangganya aman daripada gangguannya. Loh, sampai lihat ini bagaimana? Sampai dikatakan kalau kamu tadi itu membeli idza tabakhtum maragatan fa'aktsir ma'aha. Kalau kamu tadi itu memasak kuah yang banyak airnya. Artinya apa? Ya, kalau kamu tidak bisa ngirimi dagingnya, ngirimi kuahnya misalnya. Jangan dikirim asapnya dok. Enak Nah, kalau kamu itu membelikan sesuatu untuk anaknya kamu, mainan kah atau buah-buahan kah, jangan dibiarkan dia tadi itu dilihat oleh oleh anak tetangga kamu, kecuali kamu kasih dia. Belikan apel, anggur, dimakan sama anaknya, kelihatan anak tetangga orang melarat. Pak, belikan anggur, cuwet gak iso nak? Akhirnya anaknya nangis, cerewet gara-gara kamu itu. Paham nih ya? Terus. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslimah. Wa ahibba, dan cintailah linnasi sesuatu yang baik terjadi pada manusia. Ma tuhibbu, apa yang kamu mencintai li nafsik untuk diri kamu, takun, maka kamu menjadi musliman, orang yang Islam. Orang Islam itu senang melihat saudaranya orang Islam yang lain dalam keadaan mendapatkan keberuntungan, kesenangan seperti pada dirinya sendiri. Paham enggak maksudnya? Kalau seandainya saudara kamu muslim mendapatkan uang 1 miliar, kamu enggak, gimana? Kalau kamu tadi itu enggak seneng, kono ndak sing dikei.
enggak. Mudah-mudahan tumpas. Lah, enggak muslim kamu. Bukan gitu orang muslim. Kamu itu harus merasakan seneng saudara kamu itu mendapatkan 1 miliar seperti diri kamu dapat 1 miliar. Muslim beneran kau? Alhamdulillah, kon antuk, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah sampean ndak apa-apa, alhamdulillah. Sama, kamu dapat sama seperti aku dapat. Gitu orang Islam temenan itu. Paham nih? Ada sama-sama bawa sepeda motor. Punya dia tadi itu hilang. Loh, takut dah hilang kan enggak? Ya, mudah-mudahan hilang mari ngono. Ini kembar. Seharusnya tidak. Ya Allah, punya saya hilang. Kamu enggak hilang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gak apa-apa wis. Walaupun aku hilang, tapi yang penting punya kamu enggak hilang. Wah, hebat. Itu orang Islam temenan itu. Hah? Orang Islam itu tidak ada saling hasud. Orang Islam itu merasa senang jika saudaranya mendapatkan keberuntungan, kebaikan, keistimewaan seperti dirinya sendiri yang mendapat keuntungan. Tuh ini kalau diterangkan, tak ceritani lagi. Ada satu orang soleh punya kios atau punya toko ada di pasar. Akhirnya pasaran kebakaran. Wah, semua toko hangus semuanya. Cuma milik orang yang soleh ini nggak terbakar. Orang banyak yang susah. Cuma dia selamat. Ustadz, Yai, punya sampean selamat, yang lainnya hangus, terbakar, entek, ludes. Punya sampean aja yang selamat. Kata si orang soleh ini, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Setelah mengucapkan alhamdulillah mikir, loh kok saya bilang alhamdulillah padahal banyak yang susah, banyak yang terbakar toko-tokonya. Berarti aku tidak merasakan yang dirasakan oleh saudaraku orang Islam. Seharusnya kalau saudaraku orang Islam itu senang, saya harus senang. Kalau dia susah, saya juga harus mikir, saya harus merasakan kesusahannya. Lah kok saya alhamdulillah, padahal orang lain banyak yang susah saat itu. Masya Allah, berarti selama ini aku belum menjadi orang Islam beneran masih. Sholatnya 30 tahun digodoi semuanya, Pak. Kenapa? Berarti aku selama ini sih durung dadi wong Islam beneran. Tak bayar maning sholatku, durung dadi wong Islam beneran. Tuh, lihat orang dulu. Kalau sekarang tak begitu. Hah? Ini orang Islam beneran. Karena itu Anda itu kalau mendapatkan sesuatu yang baik, Anda itu harus berusaha yang baik, ya saudara kamu juga mendapatkan kebaikan itu. Jangan kamu, yang penting saya untung walaupun rugi yang lainnya. Yang penting saya seneng walaupun susah yang lainnya. Yang penting saya sehat walaupun sakit semuanya. Nah, itu bukan orang Islam itu. Orang Islam tadi itu seneng dan menyenengkan, cari keuntungan dan menguntungkan gitu. Ono istilah rasakno iku ono. Ada orang sakit rasakno kon. Ada orang rugi kapok kon. Ah, enggak bener itu. Bukan orang Islam gitu. Kalau sama orang Islam tidak, ya Allah kesian, mudah-mudahan Allah beri keuntungan. Kalau ada duit bantu. Gitu orang Islam. Wala tuksirid dhahik, jangan kamu itu banyak tertawa. Fa inna kathrata dhahik, maka sesungguhnya banyak tertawa tumitu, mematikan itu kathrata dhahik al-qalbah, hati. Jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hati itu kalau mati, wah dinasehati walaupun sama Nabi tidak mau.
tak tembus. Ini Al-Quran loh. Diguyu-guyu kan. Ini masuk neraka kamu, kakak. Jangan banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Hati-hati. Terus gimana? Nangis boleh, cuma bukan stres. Nangis karena takut kepada Allah, karena banyak dosa. Astagfirullah, itu bagus. Malah termasuk 7 golongan yang istimewa nanti di hari kiamat. Ketika orang merasa panas ada di mahsyar, orang ini dinaungi dengan arsy Allah. Di antaranya warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian dia karena mengingat dosa, karena mengingat banyak kurangnya ibadah sampai melenehkan air mata. Tapi sendiri. Jangan muka orang nangis, wah, itu kasih ono dot bayi itu. Ya, saya paling sumpek kalau ada orang sok nangisan itu. Kalau qiyamul lail nangis gak apa-apa. Tambah karuan jerat-jerit majelis, jerat-jerit makum, ya Nabi, nangis. Ngledek. Buyar majlis entekake mangane. Orang kalau nangis kan biasanya didik main nafsu. Aduh, didik tambah entekake. Ojo nangis po. Model ngene. Tak ceritai lagi. Pernah Nabi SAW keluar, ketemu ada sekelompok sahabatnya lagi seneng tertawa-tertawa, banyak tertawa. Dihampiri sama Rasulullah, didekati sama Nabi, datangi sama Nabi. Nabi menyatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kamu mengetahui apa aku yang ketahui, kata Nabi, maka kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Nabi tahu bagaimana siksa neraka, bagaimana payahnya kiamat, bagaimana itu susahnya hisab, bagaimana itu kubur, bagaimana itu sakaratil maut. Nabi sudah tahu semuanya. Saking kamu tidak tahu, bisa tertawa. Kalau kamu tahu bagaimana itu pertanyaan di kubur, bagaimana siksa kubur, bagaimana susahnya nanti di kiamat, tidak ada yang tertawa. Nangis dok kon. Kata Nabi, kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Ojo akeh-akeh guyu, Pak. Engko akhirnya nangis dok kate mati. Jangan. Dia apa-apa tertawa boleh, cuma ojo akeh-akeh. Ojo akeh-akeh. Nah, diceritain neraka tertawa. Ada khotib menceritain di neraka itu disiksa. Wah, ger. Ya apa sih? Ceritain neraka kok ger. Seharusnya takut. Karena itu kita semuanya harus bisa memposisikan diri. Cuma jangan takut dok. Wedi aku. Malah akhirnya dilebokno porong kon. Masuk rumah sakit jiwa nanti. Ya bukan begitu maksudnya. Maksudnya yang biasa lah. Tak kasih gambaran sampean. Orang kalau nyetir mobil, jangan banyak tertawa. Cuma jangan nangis dok. Jangan banyak bicara, cuma jangan diem dok. Tegang jadinya, bicara seadanya. Masa orang nyetir mobil sambil main kartu? Nyetir mobil itu harus serius, hati-hati,
harus perhatian dengan spion, dilihat di belakang itu ada apa enggak kendaraan, kalau nyalep haluannya harus bagus. Paham ya? Kalau ada kendaraan sabar, jangan kenceng-kenceng. Kalau sudah terlalu kenceng remen, ojo terlalu ngebut. Begitulah dalam kehidupan dunia. Kamu harus melihat masa depannya kau. Kadang-kadang kamu juga harus melihat masa lalu kamu. Astagfirullahaladzim, ono truk nek mburi rek. Ono bis rek, sabar. Astagfirullah, aku tahu ngelakoni dosa iki dulu ya. Saya pernah berbuat dosa ini, saya berbuat maksiat itu, astagfirullah. Saya sabar, tidak boleh diulangi lagi. Paham ya? Kalau sudah kenceng, lagi semangat cari dunia, direm. Jangan ngebut-ngebut kalau urusan dunia. Paham ya? Kalau mau ngomong sekedarnya. Ada ngejak ngomong, iya. Ojo terlalu noleh, iya, itu, ini, itu, dhuwur. Kenek kon. Habis remek dadi jereping kon. Sekedar begitulah juga dalam kita berkomunikasi dengan manusia, sekedar selebihnya serius. Masa depan kamu itu ada kuburan, masa depan kamu itu ada hisab, ada mahsyar, ada timbangan, ada tanggung jawab di hadapan Allah, ada jembatan sirat, ada neraka. Masa depan kamu pikirkan dengan baik, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaknya setiap jiwa memperhatikan masa depannya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dijadikan orang yang beruntung dunia akhirat, sadar dalam kehidupan ini untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan akhirat. Amin Allahumma amin.